Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya. Seperti biasa, saya akan membacakan salah satu judul yang ada di buku karangan Dr. Aid Al-Qarni yang berjudul La Tahzan, Jangan Bersedih, yang diterbitkan oleh Kisti Press. Bagi teman-teman yang punya buku ini, mari sama-sama kita baca, kita simak kembali. Apabila nanti selama saya membacakan ada kekeliruan atau kesalahan, mohon nanti dibantu untuk diperbaiki di kolom chat. Nanti sama-sama kita perbaiki. Sahabat literasi dimanapun berada, jika kita berbicara tentang kodok dan kodar, tentunya kita harus meyakini bahwa ini adalah salah satu isi dari rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di antara kita pasti pernah mengalami takdir yang Allah berikan kepada kita begitu sulit. Takdir kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan orang yang kita cinta, ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin pernah kita perjuangkan, atau mungkin dicampakkan oleh orang-orang yang memang Anda tulus melakukan apapun untuk dia. Atau mungkin ada juga di antara kita yang menangis dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, karena merasa kita tak mampu untuk melewati itu. Yes, okay, no problem. Wajar Anda nangis karena takdir Allah yang mungkin saat itu Anda berat menerimanya. Gak jadi masalah, karena setiap tetesan air mata yang keluar dari mata kita, itu pun sudah Allah takdirkan sebaik mungkin. Jadi ketika teman-teman kecewa dengan takdir yang Allah berikan kepada kita yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, mari sama-sama kita beristighfar, sama-sama kita introspeksi diri dan menguatkan kembali iman kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takdir itu, qada dan qadarnya Allah sudah jelas ada dalam rukun iman yang harus sama-sama kita yakini. Sahabat literasi dimanapun berada, kali ini saya akan membacakan satu judul dalam buku yang fenomenal ini. Judulnya itu Qada dan Qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan ayat Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada suatu bencana yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan dia telah tertulis di kitab Lauh Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Tinta pena telah mengering, lembaran-lembaran catatan ketentuan telah disimpan, setiap perkara telah diputuskan dan takdir telah ditetapkan. Maka Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 51 yang artinya, sesekali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Apa yang membuat Anda benar, maka tak akan membuat Anda salah. Sebaliknya, apa yang membuat Anda salah, maka tidak akan membuat Anda benar. Jika keyakinan tersebut tertanam kuat pada jiwa Anda dan kukuh bersemayam dalam hati Anda, maka setiap bencana akan menjadi karunia. Setiap ujian menjadi anugerah dan setiap peristiwa menjadi penghargaan
dan pahala. Dikutip dalam satu hadis yang bunyinya, barang siapa yang Allah dikehendaki menjadi baik, maka ia akan diuji olehnya. Mudah-mudahan sahabat literasi dimanapun berada yang mendapatkan ujian dari Allah, berdoalah semoga kita Allah angkat derajatnya dan untuk dijadikan hamba-hamba terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya lanjutkan. Karena itu jangan pernah merasa gundah dan bersedih dikarenakan suatu penyakit, kematian yang semakin dekat, kerugian harta, atau rumah terbakar. Betapapun sesungguhnya Sang Maha Pencipta telah menentukan segala sesuatunya dan takdir telah bicara. Usaha pun upaya dapat sedemikian rupa, tetapi hak untuk menentukan tetap mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala telah tercapai dan dosa sudah terhapus, maka berbahagialah orang-orang yang tertimpa musibah atas kesabaran dan kerelaan mereka terhadap yang Maha Mengambil, Maha Pemberi, Maha Mengekang, lagi Maha Lapang. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 23, yang artinya, dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Saraf-saraf Anda akan tetap tegang, kegundahan jiwa Anda tak akan reda, kecemasan di dada Anda tak akan pernah sirna sebelum Anda benar-benar beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinta pena telah mengering bersamaan dengan semua hal yang akan Anda temui. Maka, jangan biarkan diri Anda larut dalam kesedihan. Jangan mengira diri Anda sanggup melakukan segala upaya untuk menahan tembok yang akan runtuh, membendung air mata yang akan meluap, menahan angin agar tak bertiup, atau memelihara kaca agar tak pecah. Adalah tak benar bila semua itu dapat terjadi dengan paksaanku dan paksaanmu. Karena apa yang telah digariskan akan terjadi, setiap ketentuan akan berjalan dan semua keputusan akan terlaksana. Demikianlah orang bebas memilih, boleh percaya dan juga tidak. Anda harus menyerahkan semua hal kepada takdir agar tak ditindas oleh bala tentara kebencian, penyesalan, dan kebinasaan. Dan percayalah dengan kebenaran qada. Sebelum Anda dilanda banjir penyesalan, dengan begitu jiwa Anda akan tetap tenang menjalani segala daya upaya dan cara yang memang harus ditempuh. Dan bila kemudian terjadi hal-hal yang tidak Anda inginkan, maka itu pun merupakan bagian dari ketentuan yang memang harus terjadi. Jangan pula pernah berandai, seandainya saja aku melakukan seperti ini, niscaya akan begini dan begini jadinya. Tapi katakanlah, Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki akan dilakukan. Al-Hadis. Sahabat literasi dimanapun berada, judul kali ini sangat luar biasa. Saya pribadi terkadang ketika Allah uji dengan cobaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kecewa, kita sakit, kita terpuruk, mungkin hati kita, batin kita goyah.
Itu hal yang alami. Tapi marilah kita bergegas untuk membenahi diri kita, untuk membenahi iman kita, bahwa qada dan qadar itu sudah ketentuan Allah kepada setiap hambanya. Mengapa? Karena setiap hamba Allah dengan Allah telah ada MOU, Memorandum of Understanding, sebelum dilahirkan ke dunia. Sahabat literasi, dimanapun berada, mungkin apa yang saya bacakan ini tidak semudah dengan apa yang saya jalani, atau mungkin apa yang teman-teman jalani. Tapi percayalah, takdir Allah maha baik. Allah sayang ke kita, makanya Allah uji kita dengan segala macam cobaan. Dan teruslah berdoa untuk orang-orang yang kita sayang. Berikan dia doa terbaik, sekalipun dia telah pergi dan menyakiti Anda. Karena apa? Kuatkan niat Anda dalam hati bahwa apa yang Anda lakukan untuk orang-orang yang Anda sayang tulus lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ketika ia mengecewakan, ini pun salah satu ujian dari Allah untuk kita, supaya sekuat apa niat kita untuk orang yang kita sayang. Sahabat literasi dimanapun berada, mungkin cukup untuk kesempatan kali ini. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah kekurangan saya selaku manusia. Saya mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.